Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ketua kita semua. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Agama, Gubernur Provinsi Papua beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia PGI, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Direktur The Wahid Institute, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua beserta jajarannya, panitia penyelenggara serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka perayaan Paskah Lintas Umat Beragama tahun 2021 yang dirangkaikan dengan refleksi pesan damai dari ufuk timur, pesan kemanusiaan, pesan kebangsaan, pesan keumatan, dan moderasi beragama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat atas perayaan Paskah Lintas Umat Beragama tahun 2021, serta mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Paskah Lintas Umat Beragama dan seluruh pengurus atas undangannya kepada saya untuk memberikan sambutan pada acara ini. Saudara-saudaraku, para pimpinan gereja-gereja dan pimpinan FKUB Tanah Papua, saya ingin memulai pesan kebangsaan ini dengan menegaskan kembali bahwa walaupun Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan yang terbesar di dunia, namun Indonesia bukan negara Islam. Dasar negara kita adalah Pancasila sebagai satu kesepakatan nasional yang disusun oleh para pendiri bangsa, guna mengakomodasi keberagaman karakteristik segenap rakyat Indonesia untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan merawat kesepakatan nasional itu, antara lain dengan menghormati kebinekaan yang ada, dengan menjaga persatuan nasional. Kebinekaan kita merupakan fondasi, kekayaan sekaligus kekuatan eksistensial negara dan bangsa Indonesia. Kokohnya semangat Bhinneka Tunggal Ika telah terbukti tidak saja sepanjang Indonesia merdeka, tapi jauh sebelum itu. Gema Persatuan Indonesia sudah dimulai sejak awal abad 20, ketika para tokoh dari berbagai pelosok negeri memulai pergerakan dan menggalang kesadaran kebangsaan untuk merdeka. Puncaknya adalah kelahiran Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang menjadi basis semakin kuatnya keinginan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang merdeka melalui proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hadirin yang berbahagia, sejarah perjalanan bangsa menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam merawat dan menjaga harmoni di antara keberagaman agama penduduknya selama 75 tahun kemerdekaannya dinilai dunia sebagai contoh yang patut ditiru. Bagi sebagian negara lain, tidak mudah untuk mempraktekkan konsep keberagaman dalam representasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam penetapan hari libur nasional yang mencerminkan heterogenitas agama masyarakatnya. Kesemuanya itu sepatutnya menjadi kebanggaan bagi kita semua,
sekaligus sebagai pengingat untuk terus merawat dan menjaga keberlanjutannya. Dalam kaitan itulah pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan tulus kepada para pemuka agama dan FKUB atas peran dan kontribusinya yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan persatuan. Kemajemukan dan keberagaman akan berpotensi menjadi benih perpecahan apabila tidak dijaga dan dirawat dengan baik. Namun kemajemukan akan menjadi kekuatan yang besar dan real untuk membangun bangsa apabila kita bersama-sama menjaga dan merawatnya. Pada kesempatan yang baik ini pula saya hendak berbagi tips atau kiat praktis tentang bagaimana menjaga keharmonisan bangsa kita yang multi etnik, budaya, dan agama sebagai perwujudan dari semangat bersama untuk menghormati kesepakatan nasional dan menjaga perbedaan. Maka kita perlu senantiasa mengimplementasikan 4 bingkai kerukunan, yaitu pertama, bingkai teologis, selalu mengedepankan dan mengembangkan sikap moderasi dalam beragama, menumbuhkan pemahaman teologi kerukunan, bukan teologi konflik. Yang kedua, bingkai politik, yaitu selalu mengedepankan 4 konsensus nasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah bingkai sosiologis, yaitu dengan mengedepankan pendekatan kultural dan kearifan lokal, serta bijak dalam berinteraksi sosial. Yang keempatnya adalah bingkai yuridis, yaitu dengan senantiasa patuh, taat terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, moderasi beragama yang meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama sesuai konteks keindonesiaan harus dikembangkan secara luas untuk mencegah munculnya tindakan diskriminatif serta menjaga sikap ekstrim dan intoleran yang dapat memicu konflik antar umat beragama, seperti penghinaan terhadap agama dan tokoh-tokoh agama, kekerasan atas nama agama, berbagai konsep pemahaman keagamaan yang menyimpang, dan diskriminasi berdasarkan etnis. Kerukunan antar umat beragama merupakan kunci kerukunan nasional dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap melalui momentum perayaan Paskah lintas umat beragama ini, para tokoh agama dapat terus berperan dan berkontribusi dalam upaya ikut menjaga kerukunan antar umat beragama, membangun kesatuan dan keutuhan nasional, karena kerukunan adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Saya berharap bahwa peran dari persekutuan gereja-gereja di tanah Papua dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dapat terus ditingkatkan, baik dalam rangka pembangunan di tanah Papua maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada umatnya, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dalam kaitan ini secara khusus saya meminta dukungan saudara-saudara untuk membantu implementasi dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat, agar dapat berjalan sesuai harapan kita semua menuju Papua yang sejahtera, maju, aman, dan damai. Menutup sambutan ini saya ucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2021. Semoga seluruh umat Kristiani makin maju dan kuat dalam kebersamaan
dengan semua elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan memajukan pembangunan bagi kemaslahatan bangsa dan negara, dan khususnya dalam membangun kesejahteraan di tanah Papua. Saya mendoakan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat melewati pandemi COVID-19 ini dan dapat membangun Indonesia dan tanah Papua yang lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungannya serta meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2021 bagi umat Kristiani di seluruh Nusantara. Semoga peringatan Paskah dapat menjadi momentum kebangkitan bagi kita semua untuk membangun harapan dan semangat baru untuk saling menguatkan dan bergotong royong di tengah keprihatinan bangsa saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Harapan saya semoga kedamaian dan harmoni senantiasa menjadi jiwa dalam kehidupan kebangsaan di seluruh penjuru Nusantara, termasuk di tanah Papua. Mari saling bersinergi membangun Papua yang aman dan damai. Semoga damai dan kesejahteraan menyertai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Yang terkasih bapak-bapak dan ibu-ibu wakil pemerintah Provinsi Papua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari TNI dan Polri di Papua, bapak-bapak dan ibu-ibu wakil dari agama non-Kristen di Papua. Yang terkasih bapak-bapak dan ibu-ibu dari Persekutuan Gereja-Gereja Papua, bapak-bapak dan ibu-ibu dari FKUB Provinsi Papua, segenap pengurus dan anggota FGB MFI Indonesia, dan Ladies of the Fellowship di Papua dan di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini. Dan para tamu yang terhormat, baik langsung maupun melalui online saat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya selaku Nasional Presiden FGB MFI Indonesia, sebagai salah satu penyelenggara dari acara perayaan Paskah lintas umat beragama, bekerja sama dengan PGGP dan FKUB Provinsi Papua dengan tema memancarkan kasih dan damai dari Papua untuk Indonesia. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memperkenan kita semua memperingati dan merayakan Paskah, sebuah acara Kristen yang sangat penting seperti halnya Natal. Dalam kesempatan yang indah ini dan berharga saat ini, di mana sebagian besar mengikutinya melalui online. Pada Paskah, hari ketiga dari atau sejak hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Sebagaimana janjinya yang dikatakan olehnya sendiri, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Dan khususnya selaku umat Kristiani, kita sangat bersyukur akan fakta sejarah 2000 tahun yang lalu, bahwa Tuhan Yesus telah mati, menebus dosa umat manusia. Namun dia juga telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada waktunya di akhir zaman nanti akan kembali ke dunia untuk menjemput umatnya. Bahwa kematian Tuhan Yesus adalah karena kasih Allah kepada umat manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. FGB MFI Indonesia dan Ladies of the Fellowship Indonesia berpegang sepenuhnya pada apa yang tersurat dan tersirat di Alkitab. Oleh karena itulah, perkumpulan kami disebut terlebih dahulu dengan kata full gospel atau Injil sepenuhnya, yang mempercayai Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sebagai firman Tuhan yang hidup. Perkumpulan kami aktif melaksanakan tugas amanat agung Kristus di marketplace di seluruh dunia sejak tahun 1952, sesuai visi yang disampaikan Tuhan kepada pendiri FGB MFI, Bapak Demo Sakarian. Puji Tuhan, kini di Indonesia saja telah berdiri 800 lebih chapter yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota kurang lebih 8.000 yang terdiri dari para pengusaha dan profesional. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan melaksanakan amanat agung Kristus di marketplace, meneruskan kasih dan damai sejahtera Allah dengan pengorbanan Kristus pada semua umatnya manusia, khususnya di Indonesia. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.